Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, STM Infotek Com, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek. Di sini, perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B yang beranggotakan saya, Fendi Ardianto, dengan NIM 240601221300077, beserta rekan saya, Clara Zita Nabila, dengan NIM 240601221300057. Pada video ini, kami akan menyampaikan hasil dari kerja keras kami yang berjudul Manajemen Proyek Pengembangan Sistem CRM. Berikut adalah soal manajemen proyek pengembangan sistem CRM. Yang pertama, kami akan membahas terkait Human Resource Leveling. Dari soal yang sudah dipaparkan di awal, akhirnya kami menyusun terlebih dahulu network diagram untuk mengetahui critical path dan durasi hari yang akan dilaksanakan pada proyek CRM ini. Di sini, kami telah membuat sebuah tabel untuk menganalisis waktu mulai waktu selesai, free float, dan juga time float, dan ditemukanlah critical path-nya itu ada di jalur A, D, E, F, G, H, I. Di bawah sudah terpapar terkait Gantt chart untuk kegiatannya. Kami berasumsi bahwa proyek ini dimulai dari awal bulan Juni 2025 hingga tanggal 29 Juni 2025. Berdasarkan soal yang sudah dipaparkan di awal juga, kami telah mengatur resource agar sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Berikut adalah Gantt terkait resource view dari proyek CRM. Di sini ada database administrator, ada junior developer 1, junior developer 2, junior developer 3, quality assurance, software developer 1, senior developer 2, dan UI UX. Selanjutnya, masuk ke bagian identifikasi resource dan strategi resource leveling. Yang pertama, kami menganalisis terlebih dahulu lama kerja untuk setiap sumber daya manusia. Di sini, terlihat bahwa SD1 bekerja selama 15 hari total, SD2 bekerja selama 13 hari, JD1 bekerja selama 10 hari, JD2 selama 15 hari, JD3 selama 12 hari, DBA selama 6 hari, UI selama 8 hari, dan QA selama 7 hari. Berdasarkan resource view yang telah ditampilkan, kami menemukan bahwa dalam perjalanan proyek ini tidak adanya tumpang tindih atau kondisi over allocation untuk setiap resource. Nah, setiap resource ini sudah diplot sesuai dengan keahlian masing-masing. Sebagai contoh, untuk database administrator, dia itu bekerja di perancangan basis data. Nah, untuk quality assurance, dia akan dipekerjakan di akhir untuk testing. Nah, untuk junior developer dan senior developer, mereka ditugaskan untuk pengembangan front end dan back end. Nah, selain itu, di sini durasi antar individu itu tidak terlalu signifikan. Sebagai contoh, di sini SD1 bekerja selama 15 hari dan SD2 bekerja selama 13 hari, yang mana ini itu selisihnya hanya 2 hari saja. Nah, untuk junior developer 1 itu selama 10 hari, junior developer 2 selama 15 hari, dan junior developer 3 selama 12 hari, yang mana selisihnya ini 2 hari dan 3 hari. Nah, oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa perencanaan proyek yang ada pada soal menurut kami sudah bagus dan tidak perlu adanya strategi resource leveling. Kita bahas satu per satu. Kalau misalkan nanti akan di resource leveling, maka opsi pertama yaitu resource splitting.
Menurut kami, selisih waktu kerja antar individu itu tidak sampai mencapai 10 hari, sehingga beban kerja di antara mereka itu masih bisa dikatakan cukup merata. Yang kedua, terkait resource substitution, rencananya kami ingin mempertimbangkan terkait DBA, UI, dan QA karena mereka memiliki waktu kerja yang singkat dibandingkan developer, yaitu 6 hari, 8 hari, dan 7 hari. Namun, tentunya ini tidak sesuai dengan porsi mereka. Kalau misalkan saya ingin menempatkan DBA, UI, dan QA masuk ke dalam pemrograman front-end dan back-end karena sudah tidak sesuai dengan keahliannya. Sehingga di sini tidak ada resource substitution. Selanjutnya, untuk time shifting, kami pikir untuk alur proyek sudah sesuai dengan dependensinya masing-masing. Jadi, setiap kegiatan itu selalu disambung dengan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sebelumnya. Sebagai contoh, desain front-end, lalu dilanjut dengan pengembangan front-end. Itu menurut kami sudah baik. Nah, selain itu, untuk adding lag time, kalaupun ada, nanti kita bisa menambahkan waktu jeda sehari setelah menyelesaikan satu aktivitas. Karena menurut kami, dari runtutan jadwal proyek yang sudah ada, itu langsung setelah aktivitas satu selesai, itu aktivitas dua langsung dimulai. Sehingga nanti kalau misalkan ada orang yang memiliki tugas dua itu secara berurutan, maka kita bisa kasih waktu jeda sehari. Manajemen resiko selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Clara Zita Nabila. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen risiko. Dengan risiko yang pertama, yaitu ketidakhadiran yang tak terduga. Merupakan salah satu sumber daya manusia inti, misalnya software developer 1, SD2, dan JD2 yang berhalangan hadir karena sakit, urusan pribadi, atau force majeure. Untuk penjagaannya sendiri bisa menyiapkan backup resource dengan cara freelance atau JD cadangan untuk tindakan kontingensinya sendiri dengan retribusi tugas jika terjadi absensi dengan cara mengalokasikan overtime. Untuk dampaknya terhadap proyek yaitu baik jadwal, anggaran, dan keberhasilan. Yang pertama yaitu jadwal dengan kriterianya yaitu tinggi, keterlambatan task di critical path. Untuk anggarannya kriterianya sedang, yaitu potensi biaya overtime atau hiring tambahan. Yang yaitu keberhasilan dengan kriterianya tinggi, absennya SDM kunci bisa mengganggu keberlangsungan task. Next. Risiko yang kedua yaitu keterlambatan aktivitas pada critical path. Hal ini karena semua aktivitas berada di jalur kritis, sehingga keterlambatan satu hari saja bisa berdampak ke seluruh proyek. Untuk pencegahannya dengan cara memonitor harian dengan tools seperti Gantt chart dan Burn chart. Kemudian tindakan kontingensinya melakukan fast tracking jika ada keterlambatan atau reassign tugas ke resource yang available. Untuk dampak terhadap proyek, yang pertama yaitu dampak terhadap jadwal. Dengan kriteria yang tinggi, aktivitas di critical path akan mempengaruhi seluruh proyek. Kemudian dampak terhadap anggaran proyek, biaya tambahan akibat perpanjangan durasi proyek. Dampak terhadap keberhasilan proyek bisa gagal diselesaikan tepat waktu. Next. Resiko yang ketiga yaitu beban psikologis akibat jadwal padat. Meskipun tidak ada overlap, beberapa SDM seperti SD1 dan JD2 bekerja dalam durasi cukup panjang, yaitu selama 15 hari. Hal ini akan berpotensi menimbulkan kelelahan. Sehingga untuk pencegahannya yaitu dapat mengatur istirahat mingguan dan daily stand up untuk evaluasi kondisi tim. Kemudian untuk tindakan kontingensinya, dengan cara memberikan kompensasi waktu atau lag selama 1 hari setelah fase intens dan melakukan shifting jika terjadi kelelahan. Dampak terhadap jadwal proyek yaitu kelelahan bisa menurunkan produktivitas. Dampak terhadap anggaran proyek tidak berdampak langsung kecuali jika diperlukan rework. Dan dampak terhadap keberhasilan proyek, kualitas kerjanya bisa menurun jika SDM-nya tidak fit. Next. Selanjutnya yaitu make-buy analysis. Di sebelah kiri ada matriks keputusan dengan
faktor penilaian, kemudian membuat sendiri atau make, dan menyewa dari vendor cloud atau buy. Dengan komponen faktor penilaian ada biaya awal, biaya operasional, waktu implementasi, ketersediaan SDM, kualitas dan keamanan, skalabilitas, dan kontrol data. Untuk make-nya yaitu kelebihannya, perusahaan memiliki kontrol penuh atas data dan konfigurasi server, kemudian cocok untuk sistem CRM dengan kebutuhan khusus, misalnya integrasi sistem lama di internal. Kekurangannya mungkin investasi awalnya yang sangat tinggi, lalu waktu setup lama dan beresiko terhadap keterlambatan proyek, menambah teknisi tambahan di luar tim yang tersedia. Untuk B-nya, kelebihannya tidak perlu menambah SDM, kemudian aksesnya cepat serta tersedia kapanpun, mendukung pengujian otomatis dan sesuai untuk CRM berbasis web modern. Kekurangannya adanya ketergantungan pada pihak ketiga dan harus memperhatikan konfigurasi keamanan data dan privasi pelanggan. Sehingga opsi yang dipilih yaitu dengan cara membeli atau buy melalui cloud server seperti Amazon Web Service atau AWS atau Google Cloud Platform yaitu GCP. Next. Baik. Selanjutnya, terkait make buy analysis untuk API eksternal untuk payment dan juga shipping. Nah, jadi di sini kami ingin memutuskan apakah kita ini nanti akan membuat sendiri atau make, atau kita akan menyewa atau membeli dari API eksternal. Di sebelah kiri kami sudah paparkan terkait tabel untuk matriks keputusan. Di sini kami mempertimbangkan beberapa kriteria seperti biaya awal, waktu implementasi, keamanan, pemeliharaan, scalability, kompleksitas teknis, ketersediaan SDM, dan keberlanjutan. Nah, terkait matriks keputusan ini, mungkin untuk biaya awal di API eksternal yang membeli itu lebih rendah, lalu waktu implementasinya itu lebih cepat untuk yang pakai API eksternal. Terkait keamanan, untuk membuat sendiri kita perlu bangun sendiri, dan ketika pakai API eksternal itu sudah memenuhi standar PCI DSS dan ISO. Terkait pemeliharaannya, kalau misalkan buat sendiri nanti ada harus bentuk SDM khusus untuk monitoring. Dan kalau misalkan kita beli pakai API eksternal, pasti nanti akan ditangani oleh penyedia layanannya. Terkait skalabilitas, di sini pakai API eksternal lebih unggul karena dia auto scaling. Lalu untuk kompleksitas teknisnya, di sini API eksternal menang lagi karena kompleksitasnya itu rendah dan juga sudah disediakan dokumentasi. Lalu untuk ketersediaan SDM itu terkait pakai API eksternal itu tidak ribet karena developer itu hanya perlu belajar dokumentasi, daripada kalau misalkan buat sendiri itu kita nggak tersedia spesialis untuk pembayaran atau logistik. Nah, terkait keberlanjutan itu nanti kalau misalkan kita buat sendiri itu bergantung nanti tim internalnya. Kalau misalkan kita nanti pakai API eksternal, nanti bergantung sama SLA penyedia API-nya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait kelebihan kekurangan kalau misalkan make dan juga buy. Nah, kalau misalkan kelebihannya buat sendiri nanti yang pertama satu, pasti kontrol penuh atas sistem, proses, dan data, serta bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dipunya. Tapi kekurangannya itu juga lumayan karena biayanya sangat tinggi, butuh waktu lama, dan juga celah keamanannya itu rawan. Lalu tidak ada SDM yang spesifik, jadi kita harus nambah lagi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan yang baik, kelebihannya yaitu implementasinya cepat karena udah ada dokumentasinya, terus infrastrukturnya aman, dan juga sudah tersertifikasi. Lalu selanjutnya juga kalau misalkan kita pakai API eksternal, itu bisa mendukung untuk berbagai metode pembayaran dan kurir logistik. Nah, kekurangannya di sini mungkin adanya ketergantungan di pihak ketiga, yaitu pihak penyedia layanan API-nya. Lalu pasti nanti akan dikenakan biaya transaksi per penggunaan. Entah itu biasanya sih fee per persen per transaksi atau ongkir. Nah, memutuskan hal tersebut, kita akan membeli atau menggunakan
atau membuat sendiri, akhirnya kami memutuskan untuk membeli atau menyewa layanan API eksternal, baik untuk payment ataupun shipping. Nanti kalau payment kita bisa coba seperti Midtrans atau Sendit. Kalau misalkan shipping, nanti kita bisa coba di Raja Ongkir atau Shipper. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.